Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di dalam pengajian tadabbur ya. Tadabbur Al-Qur'an dan tadabbur hadis. Jadi programnya diselang-selang. Jadi kalau sekarang tadabbur Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat pertama, Selasa depan, hadis. Nah, tamat kajian hadis, berapa kali pertemuan, kembali ke Al-Quran, surat Al-Hujurat. Jadi setiap, kalau tadabbur Al-Hujurat satu ayat, kalau tamat sehari, maka berikutnya hadis. Hadis juga, kalau tamat sehari atau dua pertemuan, kemudian kembali ke Al-Quran. Jadi dua-duanya, tadabbur Al-Quran dan hadis. Adapun kalau ibu-ibu bapak-bapak punya usulan atau pertanyaan yang perlu dibahas, diinterupsi aja sedang pengajian, nggak apa-apa. Karena kita bukan belajar tuntas ya, belajar mendalam. Jadi kalau ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, boleh Ibu dan Bapak untuk menyampaikannya, pendapat tersebut. Surat Al-Hujurat ayat yang pertama, kita mulai. Dan tadaburnya dengan 7 langkah. Yang pertama adalah tartibut tilawah, kedua tarikh, ketiga tanasub, keempat tahlil tafsir, kemudian takwil dan tatbik. Jadi dengan 7 dengan terjemah. Jadi setiap ayat itu dikaji dengan 7 tak. Kalau hadis juga dengan 7 tak. Tak pertama adalah tausik. Kemudian yang kedua takhrij. Ketiga tarikh. Kemudian tahlil syarah. Kemudian takwil dan tatbik. Nanti kita jelaskan sambil jalan. Kita mulai surat Al-Hujurat ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau diwincik asal katanya dirinci ya. Kalau bahasa Sunda diwincik. Tafsirna susunan kalimat. Ya ayyuha itu terdiri dari 2 kata. Ya ayyuha. Ya wahai ayu apa saja, siapa saja. Ha perhatian, ingatlah. Jadi ya ayuhate, wahai siapa saja, ingatlah. Kalau ditinjau dari sudut rangkaian bahasa. Tapi supaya ringkas, wahai. Alladzina orang-orang yang amanu beriman, la tuqaddimu, jangan mendahului. Baina di antara yadai 2 tangan Allah.
wa rasulih dan rasul. Wattaqullah dan bertakwa kepada Allah. Wattaqu itu berasal dari kata al-ittiqa, itu menjaga diri atau kuat. Ittaqo, yattaqi, ittiqoan, fi'il amarnya ki. Kop saja fi'il amarnya. Makanya bahasa Arabnya paling ringkas tulisannya. Tidak ada bahasa yang lain yang paling ringkas selain bahasa Arab. So, bahasa Arab mah satu huruf mempunyai arti. Ki, ti, ta. Wattaqullah innallaha inna sungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Ini adalah asma Allah. Jadi terjemahnya, hei orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Hujurat surat 49 ayat 1. Kita lihat tarikh ayat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256. Surat Al-Hujurat ayat pertama ini turun berkaitan dengan perdebatan pendapat antara Umar bin Khattab yang wafat 23 Hijriah, lahirnya 4 tahun sebelum Rasul, berdebat dengan Abu Bakar yang lahir 2 tahun sebelum lahir Rasul. Wafat tahun 13 Hijriah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair, wafat 73 Hijriah. Ini mah keluarga Siti Khadijah, Abdullah bin Jubair. Ketika Bani Tamim menghadap Rasul, maka Abu Bakar mengusulkan agar Al-Qoq, wafat 13 Hijriah, diangkat sebagai pimpinan. Kan kalau suku menghadap Rasul, menyatakan Islam, maka setiap suku itu ada pimpinannya yang diangkat oleh Rasul sebagai pimpinan suku, pimpinan kabilah, yang kemudian suka jadi kampung, pimpinan kampung. Dan Al-Qoq itu perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Jadi ketika Bani Tamim menghadap Rasul, maka Abu Bakar mengusulkan Al-Qoq diangkat sebagai pimpinannya. Sedangkan Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Aqra bin Habis, jadi Al-Qoq bin Amr, itu Al-Aqra bin Habis, yang kemudian setelah masuk Islam mereka itu jadi pejuang ya, pahlawan. Apalagi Al-Qoq tercatat di dalam sejarah memerangi kaum Parsi. Nah, antara Umar dan Abu Bakar itu berdebat, menyampaikan pendapat atau pertimbangan masing-masing. Jadi dalam mengangkat pemimpin itu kan ada pemilihan. Nah, dipilih, nanti diangkat oleh Rasul. Nah, Abu Bakar menyampaikan alasannya kenapa yang diangkat oleh beliau, yang diusulkan oleh Abu Bakar itu Al-Qoq, sedangkan Umar bin Khattab Al-Aqra bin Habis, masing-masing punya alasan. Nah, karena perdebatan itulah sehingga suaranya meninggi antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab itu. Maka turun ayat ini. Secara historis begitu. Surat Al-Hujurat itu turun karena perdebatan antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Sehingga turunlah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillah wa rasulih. Hei orang yang beriman, jangan mendahului
Allah dan Rasul. Dengan demikian secara historis atau tarikh, ayat ini melarang meninggikan suara hingga melebihi suara Rasul. Perdebatannya. Jadi kaitan dengan ayat kedua. Kemudian kedua, jangan menyampaikan pendapat atau pertimbangan melebihi Allah dan Rasulnya. Mengusulkan boleh, tapi jangan melebihi Allah dan Rasul. Ya, ketiga, setiap mukmin diperintah menahan diri untuk menyampaikan pendapat sebelum ada pertimbangan dari Rasul. Dan yang keempat, mendahulukan apa yang digariskan Quran dan Sunnah merupakan adab bagi setiap mukmin. Ketika ayat ini turun, komunikasinya langsung antara mukmin dengan Rasul. Tapi pada periode berikutnya tentu saja antara mukmin dengan Quran dan hadis. Jadi kalau ketika ayat ini turun, mah adab komunikasi dengan Allah, dengan Rasul. Jangan mendahului Rasul. Tapi kalau kita sekarang kan Rasulnya sudah tidak ada, yaitu mendahului Al-Quran dan Sunnah. Karena kita biasanya pendapat dulu disampaikan, lalu cari dalil. Sehingga saya istilahkan mendalili amal. Jadi bukan mengamalkan dalil, tapi mendalili amal biasanya kita itu. Jadi amalnya begini dikuatkan oleh dalil yang seharusnya mengamalkan dalil. Kalau berdasar ayat ini, jangan mendahului Allah dan Rasul. Kemudian langkah yang ketiga tanasub ya. Ke-1, kedua terjemah, ketiga tarikh, keempat tanasub. Tanasub itu hubungan antara ayat dengan ayat yang lain. Tapi yang dibahas di sini hubungannya antara ayat surat Al-Hujurat, ayat pertama dengan Al-Fat, ayat terakhir. Kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ya tentu saja cukup banyak, cukup luas. Tapi di sini yang kita garis bawahi, hubungan ayat ini dengan surat Al-Fat ayat terakhir. Salam. Di akhir surat yang lalu, yaitu surat Al-Fat, diterangkan sifat utama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang kafir. Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Surat Al-Fat. Muhammad Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap orang kafir. Ada juga yang mengatakan keras. Tapi biasanya beda antara tegas dan keras. Kenapa? Kalau keras mah mun bahasa Sunda mah keras. Kalau tegas mah belum tentu keras. Jadi kalau orang-orang tegas itu bisa saja lunak. Jadi bahasanya lunak, tetapi tegas gitu. Seperti Pak Harto itu sohor di dunia, presiden yang mudah senyum kan. Ya, senyumnya Pak Harto itu di mana-mana. Jadi itu lunak gitu penampilannya, tetapi itu sikapnya tegas. Sikapnya itu tegas. Ya seperti pada peristiwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 contohnya. Itu kan debat itu. Pada saat itu tiga partai itu PDI, P3 dan Golkar. Itu keras PDI itu. Belum pakai P itu. PDI keras terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Jadi di DPR itu berdebatnya lama, Undang Peradilan Agama. Tapi Pak Harto itu orangnya tegas, tapi lunak, itu tidak membentak, tidak keras.
ya, tidak keras. Tegas sikapnya, langsung ditentukan, diputuskan undang-undang. Tapi sampai sekarang Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama. Itu asyidda adalah kufar terhadap orang-orang kafir. Tapi ruhama bainahum, kasih sayang sesama muslim. Nah, awal surat Al-Hujurat ini mengingatkan umat sebagaimana sikap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi turutan itu sifat Rasul tegas terhadap orang kafir walaupun keras. Jadi kalau sekarang orang kafir menanyakan kenapa, katanya kalau kami Lebaran rame-rame datang kepada kaum muslimin, umat Islam mengucapkan selamat juga nggak mau, kita tidak usah keras, tegas saja. Apakah bisa menyebut mohon maaf? Karena ucapan itu berkaitan dengan ikrar, ya, dengan keyakinan. Jadi kan itu hanya ucapan. Oh, nggak bisa. Ucapan itu berkaitan. Karena ucapan itu yang haram bisa halal. Karena ucapan yang halal bisa haram. Karena ucapan yang haram bisa halal, ucapan wali. Saya nikahkan Anda kepada anak saya. Itu dengan ucapan jadi halal. Dan yang halal bisa jadi haram. Kalau seorang suami mengatakan talak, jadi haram. Jadi syahadat juga ucapan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ucapan. Ucapan itu masuk ikrar. Makanya tegas itu belum tentu keras. Kemudian kaitan yang kedua, atau tanasub yang kedua. Akhir surat Al-Fat menerangkan bahwa sifat mukmin yang selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang membekas asarnya dalam tingkah laku. Saya katakan di situ min asaris sujud. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Fi wujuhihim itu wajah teh bukan hanya ini. Jadi bukan berarti kaum muslimin teh kudu aya hideung. Tapi asar itu adalah di dalam amal. Bekas itu tapak dalam amal, ya. Di asaris sujud. Oleh karena itu jangan dipaksa-paksa tarang sina hideung. Kata Imam Ghazali mah, kalau maksa-maksa tarang jadi hideung supaya dianggap tukang sholat, itu masuk kategori riya, kata Imam Ghazali. Yang lahir 450, wafat 505 Hijriah. Imam Ghazali mah singkat umurnya cuma 55 tahun. 5 tahun 450, wafat 505 Hijriah. 55 tahun tapi karyanya besar. Ihya Ulumuddin. Dia nulis sambil ngumpet. Ujilah. 55 tahun. Jadi min asaris sujud. Jadi membekas dalam tingkah laku sujud itu, bukan membekas secara lahiriah. Awal surat Al-Hujurat ini membimbing umat agar jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupan. Jadi tapak sujud kepada Allah jangan melebihi Allah dan Rasul. Oleh karena itu setiap mukmin bukan hanya harus tunduk dalam tingkah laku, tapi juga dalam menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat itu harus tunduk kepada koridor Quran dan Sunnah. Jangan melebihi. Kalau Quran dan hadis tidak mewajibkan, kita tidak boleh mewajibkan.
Kalau Quran hadis tidak mengharamkan, kita tidak boleh mengharamkan. Al-halal bayinun, wal haram bayinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Bainahuma mutasyabihat. Jadi, kalau ragu ya katakan ragu. Kalau sudah yakin, wajib, katakan wajib. Kalau sunat, ya sunat. Tapi Quran dan hadis tidak menyebut wajib dan sunat. Ya. Di dalam suatu hukum itu kan tidak menyebut ini wajib, ini. Cuman yang di dalam Al-Quran kita temukan halal dan haram. Yaitu antara lain kurimat alaikumul maitatu padamu walah mulijah. Kemudian ukhilat bahimatul an'am. Jadi kalau istilah Quran alam, haram, ada halal. Terus wajib istilah hadis ada. Tapi kalau yang makruh, mubah itu tidak disebut secara langsung. Tapi isyarat ke situ ada. Makanya dirumuskanlah oleh Imam Syafi'i al-ahkamul khamsah. Hukum itu ada 5. Wajib, haram, mubah, sunat, makruh. Itu dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Makanya kalau kita berbicara etika dalam Quran dan hadis, suka pertanyaan dari ibu-ibu atau peserta teh, itu teh wajib atau sunat? Karena itu terpengaruh oleh pendapat al-ahkamul khamsah. Dicetuskan oleh Imam Syafi'i al-ahkamul khamsah. Jadi kalau berbeda-beda sekarang ini apakah itu wajib atau sunat, wajar. Karena itu pendapat fikih. Contohnya di dalam ibadah haji, mabit di Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah, mabit di Mina. Menurut Imam Hanafi itu wajib. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah sunat. Tapi karena Indonesia lebih berpegang kepada madhab Syafi'i di dalam urusan etamah, urusan lain beda lagi. Urusan etamah, makanya karena susah, mabit 5 tanggal 8 teh tinggal ke langsung ke Arafah. Sehingga tanggal 8 teh langsung ke Arafah. Tapi kalau berbicara dalam hadis Rasul dengan para sahabatnya tanggal 8 tuh nginap di Mina dulu, baru besok paginya ke Arafah. Hukumnya bisa berbeda. Kadang-kadang Rasul nyebutnya wajib, tapi oleh para ulama dianggap sunat. Contohnya mandi Jumat. Adus dengan mandi beda. Kalau mandi bisa kejebur, kalau adus lantis. Karena hadis itu mengatakan Guslul Jum'ah Guslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat wajib atas orang yang sudah balik. Nah, itu kan wajib istilahnya dalam sabda Rasul. Tapi oleh para ulama disebutnya sunat. Karena pengertian wajib di situ berbeda. Dan sunat juga berbeda kan, pengertian fikih dengan pengertian ilmu hadis. Kalau pengertian fikih sunat itu ma yusabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu. Ma yusabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu. Yang apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak disiksa. Itu sunat menurut ilmu fikih. Tapi kalau menurut ilmu hadis, sunat itu adalah qaulu Rasulillah wa af'aluhu wa
takriruhu, bahkan wa sifatuhu kholqiyah wa khuluqiyah. Sunnah menurut ilmu hadis itu apa yang diucapkan, apa yang dibuat oleh Rasul, apa yang dibiarkan disetujui Rasul, apa yang dilakukan baik fisik maupun non fisik. Itu sunnah. Sunnah Rasul. Jadi sunnah menurut ilmu hadis dengan sunnah menurut fikih beda. Makanya kalau ada pertanyaan, apa itu sunat? Dalam hal apa dulu pertanyaannya? Dalam fikih, jawabannya mayu sabu fi'luhu wala yu'aqabu tarkuhu. Tapi kalau dalam ilmu hadis, ucapan, perbuatan, sikap, takrir, dan akhlak Rasul, baik fisik maupun non fisik, kholqiyah maupun khuluqiyah. Nah, itu bisa berbeda, tidak samalah di dalam ilmu yang lain juga begitu. Ada antara psikologi dengan sosiologi berbeda pengertiannya. Tanasub yang ketiga, di ayat pertama surat Al-Hujurat ini diserukan agar tetap bertakwa pada Allah, karena wattaqullah, di sini ada kalimat wattaqullah. Innallaha samiun alim. Di akhir surat diterangkan sifat mukmin yang bertakwa. Di sini dikatakan wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus sholihat minhum maghfirah wa ajran 'azima. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, yang mendapatkan maghfirah dan pahala yang besar, itu adalah jaminan bagi orang-orang yang bertakwa, atau sifat orang yang bertakwa. Jadi itu keterkaitan. Keempat, pengunci ayat surat Al-Fat menjanjikan maghfirah dan pahala besar, yaitu maghfirah, ajron adzim, pahala besar bagi yang beriman dan beramal soleh. Di awal surat Al-Hujurat diserukan agar mukmin senantiasa tunduk dan patuh pada Allah dan Rasul-Nya dengan segala hormat. Nah, diingatkan pula agar meningkatkan takwa, karena Allah tahu betul apa yang diperbuat dan apa yang diucapkan. Nah, diucapkan sami, diperbuat alim. Allah tahu pada yang diperbuat karena Dia alim. Allah mendengar apa yang diucapkan karena Dia sami'. Kelima, di akhir Al-Fat diterangkan sifat mukmin yang mengikuti jejak langkah Rasul. Awal surat Al-Hujurat diserukan bahwa dalam mengikuti Rasul tidak boleh melebihinya. Jadi kalau ingin mengikuti Rasul jangan melampaui. Ini merupakan rangkaian seruan bahwa menaati Rasul dengan mengikuti sunnahnya, tidak melampaui aturannya. Itu tanasub. Sekarang tafsir kalimat. Kalimat bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda ya. Kalau bahasa Indonesia mah kalimat itu rangkaian kata yang sempurna, itu disebut kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab mah kalimat itu ucapan, kata, perkataan. Tafsir kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu, perkataan ya ayyuha ditinjau dari sudut kebahasaan terdiri dari 3 kalimat bahasa Arab. Maksudnya kalimat bahasa Arab, kalimat tekecap, yaitu ya, yang berarti panggilan atau seruan, makanya diartikan wahai. Ayu sering diartikan siapa saja atau di mana saja. Ini berarti siapa yang dipanggil, mencakup secara keseluruhan. Dan 3H itu berfungsi tanbih atau peringatan. Jadi ya ayuhate
Hai siapa saja, ingatlah. Dengan demikian, ya ayuha, mengandung arti, wahai siapa saja, kalian mesti ingat. Alladzina amanu, orang yang beriman, menunjukkan bahwa yang diseru oleh ayat ini adalah orang yang terpilih keimanannya. Karena surat Al-Hujurat ini semua ayat, surat Al-Hujurat itu turun di Madinah. Pasca Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tidak ada surat Al-Hujurat yang turun di Mekah. Semuanya itu di Madinah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu awalnya. Walaupun ada juga yang turun di Madinah panggilannya ya ayyuhannas. Tapi tidak ada yang turun di Mekah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Madinah mah ada ya ayyuhannas. Ada ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya ya ayyuhannas surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ini memberi syarat antara lain keimanan itu menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan seruan ayat. Yang dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu dipahami saum itu syaratnya iman. Jadi panggilannya itu ada tujuan. Kedua, iman mesti dijadikan landasan dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Ada rumusan 3R. Rasio, raga, rasa. Rasio pikiran, raga badan, rasa dalam hati. Jadi iman harus menjadi dasar dalam berpikir rasio, bersikap rasa, dan bertindak raga. Makanya ulama membagi al-Islam itu kepada 3 bagian. Bagian yang pertama ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu keimanan, itu rasio. Yang kedua, ilmu fikih, itu raga. Yang ketiga, ilmu akhlak, itu rasa. Yang sering diperdebatkan raga. Karena kelihatan bedanya kalau raga antara di Indonesia versus Persis, NU, Muhammadiyah. Raganya kelihatan kan, fikihnya kelihatan. Kalau akidahnya nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau fikihnya kelihatan. Contohnya apa? Contoh fikih. Kalau Persis tangannya gini, kan kelihatan tuh. Kalau NU cukup begini. Kalau Muhammadiyah ada yang gini, ada yang tidak. Itu kelihatan jadi raga. Persis tidak kunut subuhnya. NU kunut. Muhammadiyah ada yang kunut, ada yang tidak. Jadi itu kelihatan fikih mah perdebatannya, ya. Tapi kalau akidahnya kan nggak kelihatan. Makanya sering berdebat di dalam fikih, ya, ilmu fikih dalam perdebatan itu. Saya ingat waktu pertama kali diangkat oleh Pak Mutakin, kemudian SK-nya zaman Pak Tirto, SK jadi dosen Unisba. Itu kan pertama kali mah jadi asisten. Saya dosen pembina saya ngajar fikih munakahat dan muamalat itu Pak Hambali Ahmad. Kemudian Sirah Rasul Pak Rusyad Nurdin. Dan tafsir itu Pak Nasir Hadi. Sedangkan Masail Fiqh
itu dosen pembina saya adalah Ucak Jailani. Pertama tiga pembina saya itu berbeda. Pak Nasir Hadi dengan Pak Rusad kan itu persis. Pak Hambali itu Muhammadiyah. Kalau Pak Ucak Jailani itu NU. Saya dibina oleh empat dosen pembina, kiai semuanya. Itu doktrin empat-empatnya. Yang lucu mah, yang dosen pembina saya yang persis. Pak Nasir Hadi sama Pak Rusadurdin. Cek Pak Nasir Hadi, dia kalau ngabimbing haji, setelah tawaf di Padoh, Pak Nasir Hadi harus sa'i. Karena beda antara sa'i haji dengan sa'i umroh. Yang pertama mah umroh, yang kedua mah haji. Makanya pulang dari tawaf di Padoh harus lanjut sa'i. Pak Rusadurdin tidak boleh. Tidak boleh dua-duanya persis. Dua-duanya persis. Kumaha saya ka mahasiswa dua-duanya we lebih ke. Cek Pak Rusad kieu, cek Pak Nasir Hadi kieu. jadi dan banyak itu pendapat itu saya dibina. Dan ngaji lagi saya setiap hari Selasa ke Pak Ustadz Abdurrahman, yang di Gang Hasan itu, ayahnya Dedi Rahman, itu ketua Persis pisan. Itu 10 orang saya ngaji ke situ, ke Ustadznya. Jadi memang datang ke Bandung itu saya mengaji nanti ke 3 tokoh. 3 tokoh. Jadi Persisnya, ketuanya ke Persis, Muhammadiyahnya juga Kiai Muhammadiyah, Pak Hambali, nah, MU-nya juga Pak Ucak Jailani. Nah, akhirnya nikmat dibina oleh yang berbeda itu. Nikmatnya bagaimana? Jadi banyak informasi yang kita terima. Dan di dalam surat Al-Hujurat dikatakan salah satu sifat ulul albab adalah alladzina yastami'una qaul fayattabi'una ahsanah. Orang yang ulul albab itu memperhatikan pendapat orang dan dia mengambil yang terbaik bagi dia, oleh dia. Itu salah satu contoh pengalaman ya. Karena sekarang itu semuanya sudah wafat gitu. Para pembina itu Pak Rusad, Pak Nasir Hadi sudah pupus, Pak Hambali sudah meninggal juga, Pak Ucak Jailani sudah meninggal. Sehingga di Unisba itu asalnya saya yang pegang itu pelajaran-pelajaran mereka. Kemudian sekarang saya bagi-bagikan ke dosen-dosen baru. Ya, otomatis karena pembinaan guru yang beraneka ragam akan isinya itu kita lengkap gitu. Ya, menyampaikan itu kita lengkap. Luas, bisa. Bang Imad itu kan ilmu kalam beliau. Di Unisba ngajarnya ilmu kalam Bang Imad itu dulu. Jadi kalau saya lebih kepada diajarkan oleh para kiai yang berkaitan dengan fikih, syariah dan tafsir ya. Tafsir seperti Pak Nasir Hadi itu ulumul tafsir dan ulumul hadis. Saya asistennya. Kalau Pak Rusad itu sirah rasul. Ya, kalau Pak Ucak itu masailul fiqh. Kemudian yang kelima, ayat ini juga turun di Madinah yang saat itu masyarakatnya masih campur antara mukmin dan non mukmin. Tapi yang disuruh ayat ini yang terpilih. Ya ayyuhalladzina amanu. Jika panggilannya ditunjukkan pada keseluruhan karena pakai ayyuha,
Maka ayyuhalladzina amanu maknanya mencakup seluruh orang yang telah beriman. Jadi yang diseru oleh Al-Hujurat ini yang telah beriman. Kemudian la tuqaddimu baina yadaillah wa rasulih. Perkataan la tuqaddimu merupakan kalimat larangan atau fi'il nahi pada orang banyak, yaitu orang beriman sebagaimana diseru pada kalimat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Perkataan tuqaddimu berarti mendahului. Kalau melewati dari belakang menjadi di depan itu tuqaddim. Walaupun orang Arab kudam itu berhenti ya, berhenti di depan. Tapi kalau hari istilah mah kadang-kadang berbeda. Orang Bandung berbeda deh. Namun nitah berhenti karena angkot itu kiri. Tapi kadang-kadang kita harus hafal antara kiri tukang parkir dengan kiri angkot. Kiri, siapa ini yang ngomong? Angkot, penumpang angkot, seperti harus berhenti. Tetapi kalau kirinya tukang parkir, belok kiri. Jadi kita harus ngerti. Tadi istilah seperti sunnah, ilmu hadis dengan ilmu fikih berbeda. Jadi siapa ini dalam ilmu fikih atau dalam ilmu hadis? Karena dalam bahasa Indonesia juga begitu. Kiri itu mana? Apalagi bahasa Sunda. Bahasa Sunda pajang, tang, kumaha pajang terus pajang. Nah, pajang pertama artinya payung, pajang kedua artinya laku. Jadi sama itu kalimat. Kumaha pajang tepos, kumaha pajang tetos pajang. Mohon abdi teh calon pajang tapi teu pajang-pajang. Pajang pertama apa payung, pajang pertama kedua laku. Tuqaddimu berarti mendahului atau melewati dari belakang menjadi ke depan. Jadi itu yang namanya tuqaddim, ya. Kalimat yada baina yadaillah di antara dua tangan, di antara dua tangan Allah. Jadi kalau menurut bahasa mah yadai teh tangan. Tapi bisa bermakna depan. Jadi kalau bahasa Arab baina yadai teh artinya depan. Di antara dua tangan. Atau di hadapan. Baina yadai. Sedangkan yadaillah di antara dua tangan Allah Subhanahu wa taala tentu saja maknanya bukan secara hakiki maknanya. Karena manusia tidak mungkin mampu mendahului Allah. Jadi nyerobot gitu ya. Nyalip ke depan itu ya baina yadai. Para mufasir seperti Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah memahami ayat ini dengan larangan menetapkan hukum baik secara perkataan maupun perbuatan melampaui apa yang ditetapkan Quran. Jadi jangan mendahului jangan menetapkan hukum baik secara perkataan maupun perbuatan melampaui apa yang ditetapkan Quran. Seperti tadi saya katakan, apa yang haram Quran ya kita anggap haram, apa yang halal kita anggap halal. Jadi jangan sampai melebihi, jangan sampai mendahulukan Allah dan Rasul. Kadang-kadang kita juga merasa wajib jadi ripuh sorangan. Yang mewajibkan diri sendiri yang bikin ripuh. Yang bikin ripuh sendiri itu banyak karena melebihi Allah dan Rasul.
Seperti ada yang mewajibkan dirinya untuk umroh tiap tahun. Ada itu. Sampai habis-habisan. Karena memaksakan diri untuk umroh tiap tahun. Sampai jalan orang miskin, tapi pikir tuh. Itu padahal umroh itu kan tidak ada kewajiban. Haji wajib 1 kali. Umroh mah Rasulullah SAW aja yang bisa umroh tiap tahun. Kan cuma 4 kali seumur hidup umrohnya. Dan itu pernah Rasul itu umroh bulan Ramadan. Kalau kita baca sejarahnya. Umroh bulan Rajab pernah dikatakan oleh salah seorang sahabat, tapi dibantah oleh Aisyah. Aisyah mengatakan tidak pernah Rasul umroh di bulan Rajab. Artinya kalau Rasul tidak mewajibkan, jangan kita wajibkan. Kalau Rasul menganjurkan, menganjurkan. Sama saum oke. Jangan sampai Senin dan Kamis itu dianggap wajib. Rasul aja nggak menganggap wajib. Bagus kalau rajin mah. Tapi kalau menganggap wajib itu melebihi. Jadi menetapkan hukum melampaui Al-Quran adalah sama dengan mendahului dari belakang dan menyusul hingga berada di tengah kedua tangan. Setiap mukmin dalam mengambil kesimpulan hukum atau aturan mesti berpedoman pada aturan syariah dalam segala aspek kehidupan. Bila sesuatu telah diharamkan, jelas haramkan. Jika telah diperintah, lakukan. Tidak diperintah, boleh. Ya, kalau tidak dilarang, silahkan. Jangan sekali-kali mukmin menetapkan hukum yang tidak ada sumbernya dari sumber hukum utama. Itu meneladani Rasul. Makanya saya sudah susun buku namanya Cara Berteladan pada Rasul. Saya masukkan ke ilmu hadis. Nah, ternyata berteladan pada Rasul itu beda-beda. Tergantung kepada Rasulnya sendiri. Berteladan pada Rasul itu ada yang persis seperti apa yang diperbuat Rasul. Ada yang boleh memilih. Ada yang boleh diikuti, boleh tidak. Nah, itu tergantung kepada Rasul itu sendiri yang menyikapinya. Seperti yang meniru persis, ya seperti sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi sholat juga bisa berbeda. Kenapa? Karena kama ra'aitumuni. Shollu, sholatlah, kama ra'aitumuni, seperti kalian melihat aku sholat. Bukan shollu kama usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Bukan begitu. Seperti yang kalian lihat. Dan yang melihat Rasul sholat itu 144.000 orang. Ya, sahabat yang melihat Rasul itu, kata Ibnu Hajmin, 144.000 orang. Jadi, dan itu dicek itu 144.000 itu dicek hiji-hiji gitu. Dengan Rasul cocok atau tidak. Kan tidak dicek satu persatu. Jadi kata Rasul itu ya ajarkan sesuai dengan apa yang kamu lihat. Jadi kalau tadi persis putar-putar gini, itu beda, ya bisa saja karena yang melihat. Wa'il bin Hujr ketika Rasulullah SAW tasahud, yuharikuha. Wa'il bin Hujr. Tapi Ibnu Umar mah wa asyara bi usbu ais sababah, dengan telunjuk. Maka kata persis asarotenya eta kieu-kieu teh. Kata NU yaitu yuhariku teh kieu teh tafsiran. Bisa melihat. Belum lagi para sahabat ya, para sahabat mengajarkan. Sampai Aisyah mah berani
menginstruksikan kepada Dakwan agar jadi imam sholat baca mushaf Al-Quran. Jadi Dakwan itu kalau ngimaman buka mushaf Al-Quran. Ini bukan dipegang, simpan di depan pada meren. Tapi kan nggak mungkin dipegang. Jadi itu, nah sehingga kesininya itu bisa pemahaman berbeda. Tapi semuanya itu meniru, ya. Meniru persis saja bisa berbeda. Ada juga yang Rasul itu mengikuti budaya. Nah, kita juga mengikuti. Contohnya apa? Walimah, ya. Walimah nikah Rasul ketika nikah dengan Saudah, karena Rasul orang Mekah, Saudah orang Mekah, maka walimahnya gaya Mekah. Tapi ketika dengan Aisyah, walaupun Rasul orang Mekah, Aisyah orang Mekah, aslinya nikah di Mekah, tapi karena walimahnya di Madinah, gaya Madinah. Walimahnya gaya Madinah itu. Kenapa saya katakan gaya Madinah? Karena juru riasnya orang Madinah. Keseniannya juga Madinah. Kesenian Madinah. Lautan Madinah dengan Mekah kan sama aja. Ayeuna sama saja. Dulu mah beda. Mekah itu kawasan Parsi. Zaman Rasul. Kalau Madinah itu kawasan Romawi. Jadi adat Madinah dengan Mekah itu berbeda. Tapi karena Rasul juga bisa sesuai dengan budaya setempat, ya kita juga boleh. So, makanya apa yang tidak Rasul larang, jangan juga kita larang. Apa yang Rasul tidak memerintah, kita tidak memerintah, jangan melebihi. Kalimat warasulihi, ketika ayat ini turun, tentu saja berlaku larangan berjalan mendahului Rasul. Sallallahu. Ketika warasulihi itu, ketika ayat ini turun, tidak boleh melebihi jalan sehingga membelakanginya. Tentu saja kalimat ini bukan hanya berlaku secara lahiriah, sehingga mendahului Rasul secara hakiki, tapi justru berlaku ketertiban dalam penetapan hukum al-hadis. Seperti dikemukakan pada historis tadi, atau tarikh, ayat ini berkaitan dengan perdebatan Abu Bakar dan Umar dalam penetapan kepemimpinan. Ibnu Jauzi, ini abad ke-5, ke-6 Masehi, menerangkan, ada ulama yang berpendapat dalam urusan ibadah, karena ada suatu kaum yang menyembelih hewan kurban sebelum Rasul melaksanakan, secara historis. Menurut Ibn al-Sa'ib yang wafat 204 Hijriah, ayat ini berkaitan dengan Amr bin Umayyah yang membunuh Bani Salim sebelum mendapat izin dari Rasul. Menurut Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah, ayat ini melarang seseorang berkata dan berbuat melampaui Quran dan Sunnah. Ar-Raji yang wafat 1210 Hijriah menandaskan bahwa analogi perkembangan dalam Islam, tapi boleh, tapi tidak melebihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, analogi berpikir itu boleh, tapi jangan melampaui Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Imam Syafi'i kan sumber hukum tuh Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas itu analogi. Kalau Imam Hanafi mah Quran, hadis, ijtihad. Kalau Imam Maliki mah ada istishab, ada huruf Madinah. Huruf Madinah juga sumber hukum, kalau kata Imam Maliki. Nah, jika telah diatur dalam syariah, maka tidak ada lagi kias analogi yang dijadikan dasar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan la kiasa
fil ibadah. Tidak ada kias, tidak ada analogi dalam ibadah. Tapi persoalannya di dalam kehidupan sehari-hari sering tanda tanya, apakah itu termasuk analogi atau bukan? Apa masuk itu kias atau bukan? Contohnya zakat, ya, enteng. Zakat fitri, kan zakat fitri Rasul dengan kurma atau dengan gandum atau dengan biji-bijian. Kita kan nggak dengan kurma, tapi dengan beras. Nah, di situ berbeda paham. Ada yang mengatakan beras teh analogi, kias pada gandum. Ada yang mengatakan bukan, tapi itu terjemah. Kalau kias, analogi, atau kudu beras. Karena apa? Seperti saya tidak pernah petani. Makan saya teh makan beras atau makan nasi. Kan tebeli beras. Apa? Tebeli beras. Kan beli beras mah. Jadi tidak pernah nanam. Jadi lamun kitu mah tuh zakat fitri teh kunaon ku beas, ku duit teh. Da duit. Hanya di situ terjadi pemahaman. Makanya di Persis itu tidak boleh zakat fitri itu dengan uang. Harus dengan beras. Tapi kalau di Muhammadiyah, di PNU kan boleh saja zakat dengan uang. Karena di situ dalilnya kurma. Makanya pesantren Az-Zaitun mah memungut kepada menteri itu zakat fitrinya bisa 10 juta per orang. Bisa 10 juta per orang. Karena apa? Karena seharga zakat fitri zaman Rasul. Rasulullah SAW kan zakat fitri itu dengan ajwa, korma ajwa itu kan yang paling bagus sekarang 200 real. Berarti 200 real kali 3 satu kulak itu. Iya. Jadi 3 kali jadi bisa 700. 3 jadi bisa 700 ribu. 700 ribu. Kalau berlogika kepada analogi sumber, jadi bisa dipahami seperti itu. Itu kias kata Ar-Razi bahwa analogi perkembangan dalam Islam itu boleh, tapi tidak boleh melebihi hukum Quran dan hadis. Jika telah diatur dalam syariah itu, maka tidak ada lagi kias atau analogi. Imam Syafi'i tadi mengatakan la kiasa, tidak ada analogi dalam ibadah. Menurut Said Kutub yang wafat 1368 Hijriah, setiap mukmin tidak boleh melarang atau memerintah sesuatu yang tidak ada sumbernya dari Quran dan Sunnah Nabi. Mereka juga tidak diperkenankan memutus hukum atau menetapkan suatu putusan berdasar rasionya sendiri tanpa berdasar pada syariah. Mukmin merupakan pelaksana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Manusia punya rasio, alat berpikir, raga, alat berbuat, rasa, alat memandang keindahan. Semua itu wewenangnya tidak boleh melampaui apa yang telah ditetapkan Quran dan Sunnah Rasul. Walaupun seperti tadi, melampaui itu bisa berbeda. Makanya kaum muslimin memandang Indonesia itu beda-beda. Ada yang memandang Indonesia negara jahiliyah, ada yang memandang Indonesia negara hijrah, ada yang memandang negara madani, ada yang memandang negara
Darul Islam fil Haram itu kaum muslimin. Kalau kita teliti ya, ada yang mengatakan Indonesia mah masih jahiliyah karena belum melaksanakan syariat Islam. Masih ya, jadi adat-adat jahiliyah masih banyak. Ada yang mengandang hijrah transisi antara Makkah Madinah. Ada yang memandang Indonesia ini sudah negara madani. Pak Habibie itu berpendapat kan negara Indonesia itu sudah menjadi negara Madinah. Madani. Makanya tinggal sedikitlah yang belum diterapkan hukum Islam di Indonesia. Karena gini, kalau tinjau dari sudut fikih di Indonesia itu ubudiyah. Fikih itu ada 4. Ubudiyah, muamalat, munakahat, jinayat. Ubudiyah kan berdasar Islam di Indonesia. Munakahat, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dan perkawinan itu syariat Islam. Kemudian muamalat waris itu kan Undang-Undang nomor 1 tahun 89 berdasar syariat Islam. Tinggal satu unggul yang belum syariat Islam teh jinayat unggul. Tapi jinayat juga kan sebetulnya pada dasarnya Undang-Undang Peradilan Agama sudah bisa jinayat itu. Karena di dalam pasal 49 dikatakan pengadilan itu berhak memutus di lingkungannya dalam hal perkawinan, perwarisan berdasar syariat Islam. Dan hibah wasiat. Ini berdasar syariat Islam. Kata Pak Habibie, Indonesia sudah negara Islam. Sudah Muslim. Cuman penerapannya aja yang belum, itu manusia-manusianya. Manusia-manusia. Kan di Indonesia tidak ada yang melaksanakan Islam dilarang. Tidak ada. Sama manusia-manusia. Ya, yang berpengaruh itu mungkin Menteri Agama, yang berpengaruh Ketua MUI, itu berpengaruh besar. Tapi yang paling berpengaruh besar mah Presiden. Presiden berpengaruh besar. Makanya kudu daek jadi presiden teh. Supaya bisa berkuasa. Maka kata Pak Amin, Pak Amin Rais ya, kalau ingin berjuang benar-benar kudu jadi presiden. Kan mengatakan hayang jadi presiden telat. Mun harita mata waktu MPR kan baru 13 hari Pak Amin itu jadi ketua MPR itu mah menentukan presiden. Mun harita mah hayang jadi presiden jadi Pak Amin. Jadi presiden. Moal Gusdur. Dia telat. Kalau sudah telat mah hesek mereka dia nanti. Makanya jangan membiarkan kesempatan. Ya, kalau kesempatan itu tidak segera diraih, itu susah. Lepas kan? Iya, kabur. Susah we. Kadieuna mah mencalonkan beberapa kali kita pilih kan. Karena kesempatan. Akhirnya kan pedagang mebel sekarang jadi presiden. Itu kesempatan. Jadi ayat ini juga memberi isyarat bahwa dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah, ada tata tertib. Mengkaji Al-Quran tidak boleh sama dengan mengkaji ilmu atau alam. Kemudian, la tuqaddimu baina yadaillah. Wattaqullah. Bertakwa kepada Allah. Itu ada 69 kali tercantum dalam Al-Quran yang menyerukan langsung dengan takwa kepada Allah. Takwa dalam ayat ini berkaitan dengan tata krama kehidupan pada Allah dan Rasul. Takwa pada dasarnya mengandung arti waspada. Jadi setelah tadi jangan mendahului Allah dan Rasulnya,
Kemudian di sini dikunci wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Jadi kehati-hatian. Karena memang di dalam perkembangan itu sering tidak terkendali. Ya. Dilihatkan oleh Mu'ad yang wafat tahun 18 Hijriah bertepatan dengan Ta'un Amwas ya. Mu'ad bin Jabal itu meninggal karena terkena Ta'un, terkena COVID. Anna Rasulullah SAW ba'asa Mu'adan ilal Yaman. Rasul itu mengutus Mu'ad ke Yaman. Maka Rasul bertanya, kaifa taqdi? Jadi tes dulu sebelum diangkat. Kaifa taqdi? Kamu berdasar apa memerintah? Kata Mu'ad, aqdi bima fi kitabillah. Aku akan memerintah dengan apa yang diatur dalam kitabullah. Rasul bersabda lagi, fa illam yakun fi kitabillah. Bagaimana kalau kamu tidak menemukan dalam kitabullah? Qala, kata Mu'ad, fa bi sunnati Rasulillah. Sunnah Rasul. Rasul bertanya lagi, fa illam yakun fi sunnati Rasulillah. Kalau tidak menemukan sunnah Rasul, ajtahidu. Aku akan berijtihad. Qala alhamdulillah illadzi waqafa Rasulullah. Alhamdulillah yang telah menyesuaikan Allah Subhanahu wa taala antara sahabat dengan Rasulnya. Kalau di dalam hadis lain mah ada padoroba sodrohu. Rasul itu memukul dada. Kalau orang Arab mah muji memukul dada. Kalau orang Sunda pundak orang Sunda. Tapi kalau orang Arab muji pukul dada, bagus kamu. Nah, tapi kan orang Sunda mah bukan dadana, tongongna. Bagus. Jadi beda. Itu memuji. Ajtahidu bira'ji. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Hadis ini memberi isyarat bahwa etika menghukum atau memutus suatu perkara mesti berdasar Quran. Jika tidak ditemukan, maka sunnah. Jika tidak ditemukan sunnah, rasio. Ijtihad. Nah, di dalam ijtihad itu, seperti Imam Syafi'i, ijtihad itu ada ijma, ijtihad para ulama, ada qiyas, yaitu analogi, Syafi'i. Ada juga yang kata Imam Malik mah ada uruf Madinah, kebiasaan Madinah. Jadi hasil ijtihad. Hasil ijtihad. Jadi ijtihad itu boleh dipersilahkan sepanjang tidak ada tercantum di dalam Quran dan sunnah. Wattaqullah, makanya harus berhati-hati. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Sebenarnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengunci ayat ini mendasarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang diucapkan dan mengetahui segala yang diperbuat. Dia Maha mendengar lagi mengetahui. Sami'. Sekarang takwil. Takwil ayat. Pertama, surat Hujurat turun di awal periode Madinah, memanggil dengan nama wahai orang beriman. Ini memberi isyarat bahwa iman mesti dijadikan dasar utama dalam kehidupan. Takwil kedua, orang yang di Madinah ketika surat Al-Hujurat turun masih campur antara mukmin dengan mukmin, antara mukmin dengan non-mukmin, maka diseru hanya orang beriman. Ini tertib khusus bagi mukmin. Bersikap dan bertindak atas dasar Quran dan hadis. Kemudian, jadi walaupun rintangan di luar banyak yang tidak beriman, mukmin mah berdasar Quran dan hadis. Kan Pancasila cek P4 mah bagi kaum muslimin tauhid itu ya al-ikhlas.
ketuhanan yang Maha Esa itu Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan La Ikraha Fiddin, dan seterusnya. Walaupun sekarang P4 sudah tidak ada. 3. Kaum mukmin dilarang mendahului Allah dan Rasul. Maka ucap, sikap, dan tindakan harus tertib. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman utama. Jadi ikuti, baru mengambil sesuatu berdasar yang lain. 4. Takwa pada Allah diserukan juga di ayat ini. Ayat ini memberi gambaran bahwa menaati etika Quran dan Sunnah itu bagian dari takwa. Takwa juga harus dimanifestasikan mengikuti Quran dan Sunnah. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha mendengar, bagi Maha mengetahui. Oleh karena itu segala ucap, sikap mesti diketahui olehnya. Oleh karena itu kita yakin perbuatan kita diawasi. Tatbik ayat. Tatbik pada pengertian umum. Setiap mukmin boleh menggunakan rasionya untuk berpendapat dalam bidang kehidupan. Namun, pandangan pemikiran jangan sampai melampaui Quran dan Sunnah. Diperintah berpikir memang enggak. Silahkan, gunakan pikiran. Rancang model, rancang rumah, makanan bervariasi. Silahkan. Kenapa bervariasi? Karena zaman Rasul juga variasi makanan. Jadi mengikuti sunnah Rasul itu bukan berarti tidak boleh duduk di kursi atau tidak boleh pakai sendok. Jadi itu gunakan rasio sepanjang tidak ada ketentuan. Iman merupakan dasar utama dalam segala aspek. Oleh karena itu, mengkaji Quran dan Sunnah mesti dilandasi iman. Tatbik ketiga, Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Naskah ilahiyah mutlak benar, memahami, oleh karena itu harus dipahami, harus diamalkan. Secara historis, ayat ini berkaitan dengan perdebatan dua sahabat yang melampaui Rasul. Maka berdebat jangan melebihi. 5. Ayat ini dikunci dengan asma Allah, Sami'un Alim. Oleh karena itu ayat ini berkaitan dengan etika interaksi hamba dengan Tuhan. Kemudian tatbik pada keluarga. Iman mesti dijadikan landasan utama dalam membina keluarga. Karena iman, apapun yang diucapkan, diyakini, dan diperhatikan akan mendapat pahala. Kalau benar, sesuai dengan aturan. 2. Dalam membangun rumah tangga, terjadi penyatuan dua keluarga yang berbeda. Boleh jadi antara keluarga yang satu dengan yang lainnya terjadi perbedaan budaya, status, kebiasaan, bahkan cita-cita. Boleh saja setiap mukmin memiliki adat masing-masing, tapi ada koridor, aturan yang jadi filternya. Jadi kalau budaya masing-masing itu boleh saja. Dalam hukum waris saja berbeda pandangan. Kalau orang Sunda, lalaki satanggungan awewe saaisan. Kalau Jawa, gono gini. Kalau Padang, ada pusaka, ada warisan. Walaupun adat basandikan syara. Itu dalam hal kepemilikan. Boleh berdasar adat. Tapi kalau pembagian waris, sudah dilandaskan. Lelaki 2 kali, perempuan haknya. Tapi di dalam penetapan kepemilikan itu bisa adat bicara karena Quran tidak mengatur. Jadi apa yang tidak diatur dalam Quran boleh bikin aturan sendiri. Tapi kenapa kompilasi hukum Islam berpendapat harus sama antara laki-laki dan perempuan? Pertama karena kebetulan kompilasi hukum Islam diresmikannya oleh Munawwir Sadali. Kebetulan orang Jawa. Di pendapat adatnya menguat. Tapi itu di dalam kepemilikan. 3.
Berpedoman kepada Quran dan Sunnah tentu saja banyak menghadapi tantangan, utamanya dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Inilah pentingnya kemampuan mengendalikan diri, menjaga jangan sampai terjerumus. Sekarang mah sudah masuk ke media massa, ya, medsos, atau yang namanya saum rajab, bunga rajab, itu dikirim ke abdi. Padahal saya udah beberapa kali contoh-contoh hadis doib berkaitan dengan rajab. Jadi saum tanggal 1, 2, 3 itu hadis doib. Itu Sahrul Rajab, Sahrullah. Itu hadis doib sudah dikirim. Tapi ya tambah tiap bulan Rajab muncul lagi. Ini pentingnya takwa. Al-ittiqa wal hifdz. Kemudian keempat, dalam komunikasi lisan sering kebablasan. Harus diingat aturan. 5, setiap anggota keluarga bisa saja punya kecurigaan satu sama lain. Namun jika mereka meyakini Allah mengawasi karena Dia Maha mendengar ucapannya dan mengetahui karena alim, insya Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya, Selasa berikutnya. Selasa yang akan datang, hadis dulu. Kemudian nanti ayat berikutnya. Pas jam 12 kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mangga. Kita laut sudah mati. Matinya itu sudah ya, ada syair Imam Nawawi. Kullu ma fil bahri min hayyin yahil fa in topa au mata aidon kutil wa iya is fil barri aidon pamnai kasarrotoni mutlaqon wa dibda'i. Kullu ma fil bahri min hayyin yahil. Segala yang di laut itu halal. Fa in topa, apakah bungkang, au mata atau jadi bangke, aidon kutil atau dibunuh, itu halal yang di laut mah. Bangke tos bungkang gitu Bu, ada lauk hiu, paeh. Halal ke dagingnya, mangga gitu Bang. Ya nggak ada kalimat busuk di dalam hadisnya. Eta mah urusan geuleuh we eta mah. Tidak ada kalimat busuk. Wa in topa